Oke, baik kepada siswa kelas 12, kali ini kita akan belajar topik terakhir untuk semester ini ya, yaitu tentang topik radiasi elektromagnetik ya. Bisa kalian lihat di buku kalian di halaman 111 ya. Apa aja yang kita pelajari di topik ini ya. Jadi untuk bab 6 ini karena kebanyakan materi atau teori, maka kita gunakan cuma 2 pertemuan saja ya sebelum ujian semester. Jadi saya bagi 2, yaitu bagian A dan bagian B. Yang bagian A itu adalah tentang pengertian gelombang elektromagnetik dan bagian B tentang spektrum gelombang elektromagnetik ya. Oke, jadi gelombang elektromagnetik ini itu sangat dibutuhkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi kehidupan kita tidak jauh dari gelombang elektromagnetik. Misalnya penggunaan handphone ya. Kita semua sudah pasti menggunakan handphone untuk misalnya untuk keperluan sekolah, kemudian untuk keperluan sehari-hari ya. Itu menggunakan prinsip gelombang elektromagnetik. Kemudian banyak contoh yang lain, misalnya dalam hal pertahanan keamanan ya. Itu menggunakan prinsip gelombang elektromagnetik. Seperti peluru kendali ya kan, kemudian ada oven dan sebagainya. Jadi inilah menjadi cikal bakal yang diterapkan untuk mengetahui tentang kemajuan teknologi menggunakan prinsip gelombang elektromagnetik ya. Oke, tanpa berlama-lama kita akan bahas materinya untuk bagian A dan B. Oke, baik, kali ini kita akan belajar tentang radiasi elektromagnetik ya. Jadi kalau dikatakan radiasi ini adalah perpindahan panas, kalor atau gelombang tanpa membutuhkan medium perambatan. Itu definisi dari radiasi ya. Jadi kalau elektromagnetik ini adalah salah satu bentuk atau jenis gelombang yang tidak membutuhkan media untuk merambat. Kemudian yang kedua, kita harus tahu dulu tentang definisi dari radiasi gelombang elektromagnetik. Jadi secara umum dikatakan bahwa radiasi gelombang elektromagnetik ini adalah kombinasi antara medan listrik. Medan listrik sebelumnya kita pelajari itu adalah E dan juga medan magnet yang kita pelajari sebelumnya adalah B yang berosilasi. Osilasi itu adalah bergetar dan merambat lewat ruang dan membawa energi dari satu tempat ke tempat lain ya. Kemudian ini pertama kali diperkenalkan oleh ahli fisika yang bernama James Clerk Maxwell ya, melalui kajian aturan dan dasar kelistrikan dan kemagnetan. Supaya lebih jelas bisa kalian lihat hipotesis beliau di halaman 113 ya, bisa kalian lihat hipotesisnya di halaman 113. Oke, kita lanjut. Jadi secara umum dikatakan bahwa gelombang elektromagnetik ini adalah gelombang yang memancar tanpa media merambat, yang membawa muatan energi listrik dan juga magnet. Tidak seperti gelombang pada umumnya. Maksud dia di sini adalah gelombang mekanik yang membutuhkan media rambat. Gelombang elektromagnetik itu tidak memerlukan media rambat. Ya, dia tidak butuh media rambat. Jadi bentuk gelombang elektromagnetik itu hampir sama dengan gelombang transversal. Jadi kalau gelombang transversal ini seperti yang sudah kalian pelajari, itu adalah gelombang yang arah getarnya tegak lurus dengan arah rambatnya. Jadi gelombang elektromagnetik ini itu adalah perpaduan antara medan listrik dan juga medan magnet. Jadi ini
perpaduan antara medan listrik dan medan magnet, gelombang elektromagnetik ini. Di mana medan listrik dan medan magnetnya, medan listrik kan E kan, dan medan magnetnya ini itu keduanya saling tegak lurus, artinya 90 derajat. Bisa kalian lihat seperti pada gambar berikut ini. Jadi kalau kalian lihat dari sini, medan listriknya kan ke atas. Yang gambar yang pertama ini kan ada 1, 2, 3, 4. Jadi yang pertama ini medan listriknya ke atas, medan magnetnya ke arah kalian. Gambar yang kedua, medan listriknya ke bawah, medan magnetnya menjauh dari kalian. Gambar ketiga, medan listriknya ke atas, medan magnetnya ke arah kalian. Gambar terakhir, medan listriknya ke bawah, medan magnetnya jauh dari kalian. Begitu. Jadi begitulah dia definisi dari gelombang elektromagnetik, yang merupakan perpaduan antara gelombang medan magnet dan juga medan listrik, ya. Jadi spektrum gelombang elektromagnetik ini akan kita bahas, itu banyak. Contohnya itu adalah gelombang radio, juga nanti ada gelombang TV, gelombang mikro, kemudian cahaya tampak, kemudian sinar X, sinar gamma, dan sebagainya. Jadi spektrum gelombang elektromagnetik ini, semuanya yang ada di slide ini, semua yang ada di slide ini memiliki kecepatan yang sama. Jadi ini semua, nah ini memiliki kecepatan yang sama. Yang berbeda di situ adalah panjang gelombang dan juga frekuensinya. Jadi ini bisa dijelaskan melalui tabel atau gambar ini. Ini adalah perhitungan atau perkiraan daerah yang merupakan bagian dari gelombang elektromagnetik ini. Ya. Jadi kalau kita lihat dari sini, yang paling atas ini di urutan pertama itu adalah sinar gamma. Jadi sinar gamma berada di urutan pertama dengan frekuensi yang paling tinggi. Ini sinar gamma ini adalah frekuensinya yang paling tinggi. Di peringkat kedua itu adalah sinar X. Kemudian UV, ultraviolet. Kemudian ada cahaya tampak, ada infrared, kemudian ada gelombang mikro, gelombang TV di urutan pertama dan di urutan terakhir, ya, dan gelombang radio. Kalau kita lihat dari urutannya ini, kalau kita lihat urutan dari bawah ke atas, ini ya, dari bawah ke atas ini, kalau dia naik ke atas ini frekuensinya semakin tinggi. Sebaliknya, kalau dia dari atas ke bawah, dia panjang gelombangnya semakin besar. Jadi pada sinar gamma ini frekuensi tertinggi. Sinar gamma frekuensi tertinggi, tapi dia panjang gelombang paling rendah. Kemudian gelombang radio ini frekuensi paling rendah, tapi panjang gelombangnya paling tinggi. Maka dari situ nanti ada persamaannya bahwa cepat rambat itu sama yaitu dengan panjang gelombang kalikan dengan frekuensi. Ya. Oke, kita lanjut ya. Ini penjelasan tambahan tentang gelombang elektromagnetik. Jadi, kalau kalian masih merasa kurang paham tentang gelombang elektromagnetik ini, bagian A dan B, silakan kalian baca buku kalian bagian A dan B yang ada di halaman 113 sampai halaman 116.